Saya Yusuf Dandi dengan NIM G1416035 akan memaparkan rencana penelitian saya dengan judul Pengaruh COVID-19 terhadap Indeks Saham Sektoral di bawah Komisi Pembimbing Akbar Rizky MSI dan Dr. Kusman Sadik MSI. Beberapa hal yang akan saya sampaikan yaitu pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, selanjutnya metode penelitian, dan terakhir latar belakang. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus disease. Virus COVID-19 menyebar melalui tetesan air liur yang keluar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Orang yang terinfeksi COVID-19 akan mengalami gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam, serta gejala lebih serius dapat menyebabkan pneumonia atau sesak nafas. COVID-19 pertama kali dikonfirmasi di China dan telah ditetapkan sebagai pandemi. COVID-19 tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan, tapi juga bidang perekonomian termasuk pasar modal. Hal ini menyebabkan menurunnya indeks saham di berbagai negara termasuk Indonesia. Indeks saham sektoral merupakan subindeks dari indeks harga saham gabungan. Semua perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia akan diklasifikasikan ke dalam 9 sektor. Vektor autoregresif atau VAR adalah sistem persamaan yang memperlihatkan setiap peubah sebagai fungsi linear dari konstanta dan nilai lag dari peubah lain yang ada dalam sistem. Model ini mengasumsikan bahwa semua peubah yang digunakan harus stasioner pada level. Vektor Error Correction Model atau VCM adalah model turunan VAR yang digunakan jika terdapat peubah yang tidak stasioner pada level, namun semua peubah stasioner pada pembedaan pertama. Model VAR atau VCM digunakan dalam analisis Impulse Response Function atau IRF dan analisis Forecast Error Variance Decomposition atau FFVD untuk melihat pengaruh guncangan terhadap peubah lainnya, serta uji kausalitas Granger digunakan untuk melihat hubungan sebab akibat antar peubah. Pada penelitian sebelumnya, Mumtazah 2018 menggunakan model VAR yang mampu menjelaskan pengaruh guncangan, yaitu perubahan harga minyak terhadap indeks saham sektoral, serta uji kausalitas Granger mampu menjelaskan hubungan kausalitas antara perubahan harga minyak dan indeks saham sektoral. Khairia 2019 menggunakan model VCM untuk menjelaskan hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara peubah makroekonomi dan peubah saham syariah internasional dengan peubah saham syariah Indonesia. Firmansyah 2014 menggunakan model VCM untuk menjelaskan dampak guncangan yang disebabkan oleh IHSG terhadap peubah makroekonomi serta uji kausalitas Granger untuk melihat hubungan kausalitas antara peubah IHSG dan peubah makroekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan mengetahui pengaruh COVID-19 terhadap indeks saham sektoral dengan menggunakan model VCM dan uji kausalitas. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh COVID-19 terhadap 9 sektor indeks saham sektoral di Indonesia. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Indeks saham sektoral merupakan subindeks dari indeks harga saham gabungan. Semua perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia akan diklasifikasikan ke dalam 9 sektor menurut klasifikasi industri yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Kesembilan sektor tersebut dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Sektor primer terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan. Sektor sekunder terdiri dari sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumen. Sektor tersier terdiri dari sektor properti dan estate, sektor transportasi dan infrastruktur, sektor keuangan, serta sektor perdagangan jasa dan investasi. Montgomery 2008, data dari waktu dikatakan stasioner apabila setiap amatan pada data dari waktu tidak terpengaruh oleh perubahan waktu. Uji stasionaritas yang digunakan yaitu uji Augmented Decay Fuller. Uji ADF mengikuti model regresi sebagai berikut. Hipotesis uji ADF yaitu H0 data tidak stasioner dan H1 data stasioner. Statistik uji ADF yaitu sebagai berikut dengan kriteria tolak H0 yaitu jika nilai per statistik lebih besar daripada nilai kritis stabil Decay Fuller atau p-value kurang dari alfa. Selanjutnya, VAR. VAR adalah sistem persamaan yang memperlihatkan setiap peubah sebagai fungsi linear dari konstanta dan nilai lag dari peubah lain yang ada dalam sistem. Model VAR mengasumsikan bahwa semua peubah yang digunakan harus stasioner pada level. Model VAR menurut Enders 2014 adalah sebagai berikut.
Sebelum membentuk model, terlebih dahulu menentukan panjang leg optimal. Panjang leg optimal dapat menggunakan kriteria seperti AKIK Information Criteria atau AIC, Shewhart Information Criteria atau SIC, dan Hanan and Kuhn atau HAKI. Perhitungan AIC, SIC, dan HAKI adalah sebagai berikut. FVECM adalah bentuk VAR yang terefleksi karena keberadaan bentuk data yang tidak stasioner namun terkointegrasi. Menurut Ruth-Keppel 2005, model VECM adalah sebagai berikut. Sebelum membentuk model VECM, dilakukan uji kointegrasi. Kointegrasi adalah hubungan jangka panjang antara peubah dengan masing-masing peubah yang tidak stasioner pada level, namun kombinasi linear dari peubah-peubah tersebut stasioner. Uji kointegrasi yang digunakan yaitu uji kointegrasi Johansen dengan hipotesis yaitu H0 tidak terdapat kointegrasi pada rank ke R dan H1 terdapat kointegrasi pada rank ke R. Statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut dengan kriteria tolak H0 yaitu jika lambda teras lebih besar daripada lambda tabel pada taraf nyata 5%. Uji kointegrasi dimulai untuk rank sama dengan 0, kemudian uji dilanjutkan untuk rank sama dengan R plus I, dan berhenti sampai tak tolak H0. Analisis IRF adalah analisis yang digunakan untuk menilai respon dinamis peubah-peubah terhadap adanya guncangan peubah tertentu. Menurut Enders 2014, misalkan terdapat model VAR dengan dua peubah, kemudian melalui proses iterasi dinyatakan dalam sistem vector moving average dengan persamaan IRF sebagai berikut. FVVD adalah metode yang digunakan untuk melihat perubahan dalam suatu peubah yang ditunjukkan oleh perubahan ragam sisaan dipengaruhi oleh peubah-peubah lainnya. Keragaman sisaan YT plus N sebagai berikut. Proporsi dari keragaman sisaan yang disebabkan oleh perubahan sisaan pada YK diperoleh dari persamaan berikut. Uji stabilitas VAR dilakukan dengan menghitung akar-akar dari fungsi polinomial. Model VAR dikatakan stabil dapat ditulis sebagai berikut. Jika akar-akar dari fungsi polinomial kurang dari atau sama dengan 1, artinya semua akar dari fungsi polinomial berada dalam unit circle atau model VAR dianggap stabil, sehingga analisis IRF dan analisis FVVD dianggap valid. Nah, uji kausalitas. Uji kausalitas digunakan untuk melihat hubungan sebab akibat antar dua peubah. Uji kausalitas yang digunakan yaitu uji kausalitas Granger dengan hipotesis yaitu H0 X bukan penyebab Granger Y dan H1 X penyebab Granger Y, serta H0 Y bukan penyebab Granger X dan H1 Y penyebab Granger X. Statistik uji yang digunakan yaitu sebagai berikut. Dengan kriteria tolak H0 jika nilai dari F hitung lebih besar daripada F tabel atau P-value kurang dari alfa, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Jika kedua hipotesis tolak H0, maka terdapat hubungan kausalitas dua arah. Metode penelitian. Pertama, data. Data yang digunakan merupakan data kasus positif COVID-19 yang didapat dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan data indeks 9 sektor di indeks saham sektoral yang didapat dari Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan yaitu data harian dengan periode data yaitu mulai dari 2 Maret 2020 hingga 30 Juni 2020. Peubah yang digunakan terdiri atas 10 peubah dengan 9 peubah indeks sektoral dan 1 peubah penambahan kasus COVID-19. Analisis data. Langkah pertama yaitu melakukan eksplorasi data untuk melihat gambaran umum dari masing-masing peubah. Selanjutnya melakukan uji stasionaritas data. Tolak K0 jika p-value kurang dari 0,05. Jika seluruh peubah stasioner pada level, model yang digunakan yaitu model VAR. Jika terdapat peubah yang tidak stasioner, dilakukan pembedaan, kemudian uji stasionaritas pada data hasil pembedaan. Jika semua peubah hasil pembedaan pertama stasioner, dilanjut ke langkah selanjutnya. Jika terdapat peubah yang tidak stasioner pada pembedaan pertama, maka proses dihentikan. Selanjutnya menentukan panjang leg optimal dengan melihat nilai AIC, SIC, dan HAKI terkecil. Kemudian melakukan uji stabilitas VAR pada masing-masing leg yang terpilih. Selanjutnya melakukan uji kointegrasi. Tolak K0 jika lambda teras lebih besar daripada lambda tabel. Kemudian uji dilanjutkan untuk rank sama dengan R plus I dan berhenti sampai tak tolak H0. Jika rank kointegrasi sama dengan 0, model yang digunakan yaitu VAR plus differencing. Jika rank kointegrasi lebih besar daripada 0, model yang digunakan yaitu VECM.
Selanjutnya, memilih model terbaik berdasarkan nilai AIC, SIC, dan RMSE terkecil. Perhitungan RMSE adalah sebagai berikut. Kemudian melakukan analisis IRF, selanjutnya melakukan analisis FEVD, dan terakhir melakukan uji kausalitas Granger. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih.